Sepertinya akan menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan jika Anda membuka hati Anda dan memfokuskan pandangan Anda untuk melirik sebuah mobil yang akan saya review ini. Ya, ia adalah Oke bosku, jika Anda memiliki budget sekitar 20 jutaan hingga 30 jutaan, ingin memiliki sebuah mobil atau sedan yang masih sangat asik untuk digunakan wirawiri, yang masih sangat reliable untuk di-maintenance kita setiap hari, sebuah bentuk yang mengkurva, mobil yang masih manis dipandang, dan sebuah mobil yang perakitannya sebenarnya belum terlalu tua-tua banget. Mobil yang fiturnya lumayan lengkap dan mobil yang masih populasinya lumayan banyak di Indonesia, yang masih menghiasi jalanan desa-desa hingga masih ikut meramaikan kemacetan-kemacetan di lalu lintas jalanan Indonesia ini. Seperti apa mobil yang saya maksud? Dia ada di sebelah saya. Dia adalah sebuah Timor S515i tahun 2000. Seperti apa speknya? Seperti apa kondisinya? Mari kita bahas lebih dalam lagi. Kita menilik sejarah singkat tentang Timor ini bosku. Dulu Timor ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1996 dan dipasarkan hingga tahun 2002. Konon Timor adalah mobil buatan Indonesia yang dirilis oleh PT TPN atau PT Timor Putra Nasional yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan mobil bagi masyarakat Indonesia dengan mobil yang harganya terjangkau. Walaupun konten dari unit Timor tersebut tidak 100% konten buatan Indonesia, tapi setidaknya 20% hingga 60% konten yang ada di dalam Timor ini adalah buatan Indonesia. PT TPN dalam hal ini bekerjasama dengan satu perusahaan otomotif yang lumayan besar dari Korea Selatan, yaitu Kia Motors. Basic dari Timor S515i ini adalah kemiripan dari sebuah Kia Sepia. Sudah pastinya Timor ini mendapatkan minimalisasi fitur dari Kia Sepia untuk memangkas harga jualnya, sehingga harga Timor ini saat barunya dulu tidak melambung tinggi. Konon katanya Timor ini juga dulu dibebaskan dari pajak kepemilikan barang mewah sekitar 35% dan pajak bea masuk komponen impor sekitar 65%. Hingga kehadiran Timor ini di eranya saat barunya dulu dia hanya dijual sebesar 37 juta sudah on the road. Bayangkan saja, saat itu rivalnya dia, Timor ini head to head dengan Suzuki Baleno, dengan Civic Vario, dan Toyota All New Corolla. Karena apa? Karena Timor ini dilukiskan sebagai segmen sedan yang kompak. Contohnya saja All New Corolla pada saat itu dibanderol sekitar 70 jutaan on the road. Tapi bayangkan dengan 37 juta saat itu kita sudah bisa membawa Timor ini pulang ke rumah dengan fitur yang tidak jauh-jauh beda dengan rival-rivalnya tadi. Jadi tak ayal bosku, ketika Timor ini dulu lahir dan dipasarkan, sekitar 19.000 unit Timor terjual di seluruh Indonesia pada tahun pertama dan kedua Timor ini diproduksi. Ada dua varian di Indonesia Timor ini yang dipasarkan, yaitu tipe Timor S515i, dia 1500 cc injeksi DOHC. Yang satunya lagi adalah Timor S515 SOHC 1500 cc karburator. Baik bosku, kita sekarang lihat bagian engine bay-nya dari Timor S515i ini seperti apa. Ini adalah mesin bensin 1500 cc DOHC 4 silinder injeksi. Konon katanya mesin ini menghasilkan tenaga sekitar 108 horsepower pada 5500 rpm dan torsi tidak kurang dari 145 Nm pada 4400 rpm-nya. Jadi bisa Anda bayangkan bagaimana akselerasinya. Sebenarnya Timor ini adalah mobil yang powerful. Tenaga seperti itu untuk mengangkat bodi sedan yang kompak yang tidak besar ini sangat mudah sekali bagi mesinnya untuk membawa Timor ini melesat. Terus satu hal yang perlu dipertimbangkan, mengapa Timor ini mesinnya begitu asik menurut saya. Di samping tenaganya yang powerful, konsumsi bahan bakarnya juga nggak membuat kantongnya kempes gitu loh. Karena apa? Saya pernah melakukan pengetesan secara sederhana pada rute dalam kota, itu 1 liter Pertalite bisa menempuh jarak sekitar 9 km. Untuk trek luar kota, sekitar 1 liter Pertalite bisa menempuh jarak hampir 13 km. Bahkan di pengguna-pengguna Timor yang lain yang pernah sharing dengan saya itu
bisa 1 liter Pertalite menempuh jarak 14 km pada trek luar kota. Tapi semua itu tergantung dari bagaimana kondisi mesin tersebut sehat atau enggak. Terus kondisi trafficnya seperti apa, karena jalanan Indonesia kita tahu sendiri kan, ramai seperti ini, sering berhenti, jalan lagi, berhenti, jalan lagi gitu kan. Dan juga bagaimana cara kita karakter mengemudi. Kalau kita mengemudinya secara agresif, kita nginjek gasnya juga dalam-dalam terus, ya pastinya sudah boros. Angka-angka itu nggak bisa jadi patokan lagi. Dan soal spare part tidak perlu khawatir, karena untuk Timor seperti ini toko-toko underdeal atau online shop masih banyak sekali yang menyediakan spare part dan underdeal untuk Timor S515i ini atau Timor S515 yang karburatornya. Terus itu kita lihat dari bagian eksteriornya. Apa sih yang kita pikirkan ketika melihat sebuah Timor seperti ini? Ya, sebuah sedan yang bentuknya oval, mengkurva. Bahkan di setiap bagian sudut-sudutnya itu, tekukannya, potongannya itu nggak ada yang sudut yang simetris atau sudut yang menyiku. Jadi semuanya itu mengoval, membulat-membulat seperti itu. Ini lampu depannya modelnya tidak diamond kristal ya. Ini adalah lampu mika tapi ada accent seperti buram-buramnya. Jadi buram-buram garis-garis. Tapi ini kondisinya masih sangat bersih, walaupun ini sudah 20 tahun ya. Kondisi cat dari Timor ini 90% mulus, tapi kondisi cat ini tidak orisinil, jadi dia sudah repaint. Dia sudah cat ulang total semuanya, bukan orispet juga. Oke bosku, kita lihat bagian sampingnya. Ya, tampilan yang membulat, yang melengkung, komplit, ada list moldingnya, ada kepet lumpurnya. Ini kaki-kakinya masih standar sekali, masih bawaan pabrik, bahkan velgnya sepertinya masih velg bawaan pabrik juga, berdiameter 14 inci, ukuran bannya 185/60. Ini ketinggian mobilnya juga masih standar, tidak diceperin, tidak dipotong pernya ya. Suspensi dari Timor ini adalah suspensi yang sangat empuk sekali menurut saya, tapi cukup berbahaya ketika melaju pada kecepatan tinggi dan kita melakukan manuver-manuver yang ekstrim. Jika tidak tepat, mobilnya bisa limbung. Ini sistem pengeremannya, yang depan sudah memakai disc brake, tapi yang belakang masih tromol. Tapi untuk dari segi kemudinya, menurut saya kemudi dari Timor ini masih cukup direct, tidak sepeleng. Jadi dia connect sekali dengan ban. Lumayan lah, lumayan. Ya, tampilan belakangnya pun masih memboksi, masih membulat. Ada sebuah garis yang panjang yang menyatukan stop lamp kanan dan kirinya. Tapi ada juga Timor yang garisnya tidak memanjang menyambung seperti ini. Ada yang garisnya hanya potongannya selesai sampai di sini. Terus setelahnya ini platnya lagi, terus sampai sini ketemu garis lagi. Jadi ada dua varian. Kebetulan saya suka yang seperti ini, yang garisnya memanjang. Kesannya sedan banget. Bosku, kita sekarang ngobrolin masalah interior. Ini interiornya masih original, cuman joknya aja yang di cover dengan bahan semi kulit sintetis seperti ini. Ini lapisan bludrunya, kan aslinya dia bludru, itu ada di dalamnya, dan menurut saya masih utuh karena saya kemarin sudah sempat membongkarnya. Ini adalah sebuah pilihan yang tepat ketika Timor dikasih sarung jok seperti ini. Karena apa? Karena bahan jok orisinil Timor yang bludru itu rawan sekali sobek di bagian jahitannya. Tapi kembali lagi ke selera ya, mau seneng yang pakai cover seperti ini atau orisinilan. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih senang interior dengan kondisi 100% full orisinil. Ada satu hal yang membuat jantung saya sedikit berhenti berdetak ketika saya melihat catatan kilometer dari mobil Timor ini. Catatan jarak tempuh mobil Timor ini baru menempuh jarak 52.150 km dalam usianya yang 20 tahun. Menurut saya ini adalah sebuah catatan perjalanan yang tidak terlalu capek untuk ukuran mobil yang berumur 20 tahun. Oke bosku, kita mencoba posisi mengemudinya ya. Ini posisi mengemudi yang lumayan ergonomis sekali. Ya, ini nyaman. Ini menurut saya posisi mengemudi yang tidak terlalu rendah, tidak terlalu ceper. Kalau dibandingkan dengan rivalnya dia seperti Civic Vario atau Baleno atau All New Corolla atau Lancer atau dan teman-temannya, ini tergolong lebih tinggi. Tidak ceper, joknya lebih tinggi, setirnya lebih tinggi. Ini setirnya sudah power steering, juga sudah tilt steering. Ini joknya juga sudah bisa naik turun, maju mundur, bisa reclining seat. Ini power window-nya sudah 4 pintu, tapi tidak auto, tidak ada autonya. Jadi naik turunnya harus di full pencet.
Terus sudah ada electric mirror, ini kontrolnya ada di sini. Fitur-fitur di dalam kabinnya menurut saya masih cukup lumayan lengkap. Instrumen clusternya lengkap, ada RPM juga, jarum-jarum seperti itu, biasalah. Terus ada AC-nya dingin sekali, ada rear defogger, ada jam digital, terus AC-nya itu bisa disesuaikan arahnya ya. Audionya ini udah diganti model aftermarket ya, sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Sebuah dashboard Timor itu kualitasnya sangat kurang bagus. Jadi kadang di ujung-ujungnya, di bagian pinggir-pinggirnya itu kayak cepat-cepat gitu kalau kata orang Jawa. Ya ini adalah hal yang wajar, karena apa? Karena Timor ini saat dulu barunya juga harganya tidak mahal-mahal banget. Jadi kualitas interiornya, bahan materialnya pun juga menurut saya pas-pasan gitu loh. Jadi Anda jangan heran, jangan kaget ketika Anda menjumpai Timor dengan dashboard yang ada cepat-cepatnya, ada yang seperti warnanya pudar, ada yang seperti warnanya gosong. Ya memang seperti itu. Terus kelemahannya lagi adalah dari tongkat prosnelengnya ini, menurut saya tongkat tuas prosnelengnya agak ada spellingnya, jadi dia nggak direct gitu loh. Tapi ini wajar karena mobil Timor memang rata-rata seperti itu bosku. Overall dari kondisi interior Timor ini interiornya masih dalam kategori grade A ya. Dia tingkat keutuhannya masih sangat tinggi. Ini dashboardnya masih tertata rapi, tidak ada yang terlalu cepat-cepat. Terus warnanya juga masih utuh, tidak pudar. Begitu juga di plafonnya, ini di atas 90% ini tingkat utuhnya. Ini setirnya masih sangat enak digenggam, dia masih kencang, tidak kendor, dan masih ngulik jeruk. Seolah-olah setir ini jarang sekali dielus-elus. Oke bosku, saya coba duduk di jok bagian penumpang belakang. Ini lumayan lega menurut saya, karena apa? Legroomnya, gapnya masih lumayan jauh antara sandaran jok depan dan dengkul saya ini. Ini posisi jok sebelah kiri, ini setara dengan jok sebelah kanan setelannya. Ini setelan mengemudi saya, tinggi badan saya 170 cm. Ini gapnya segini, jadi tidak nyenggol. Masih sangat lega. Tapi ini di posisi sandarannya kurang merebah sedikit, jadi agak sedikit tegak berdiri. Mungkin kalau dia lebih menyandar dikit pasti lebih nyaman. Kita lihat dalam bagasinya seperti apa. Ya lumayan luas bagasinya, karena sudut kemiringan posisi jok yang bagian belakang ini sandarannya tidak terlalu landai, dia agak tegak, jadi keuntungannya untuk bagasinya juga semakin luas. Ini cover bagasinya masih orisinil sekali, sangat bersih sekali, dan tingkat kelunturan warnanya pun sangat minim. Jadi warna bagasinya, pelapisnya dinding kanan kiri juga lapisan bawahnya ini blueberry-nya masih rapi, masih bersih sekali. Oke bosku, kiranya cukup sekian review tentang si Timor merah ini dari saya. Dan kebetulan Timor ini adalah Timor milik saya pribadi, dan posisinya sedang akan saya jual. Bagi siapapun yang berminat, atau mungkin bosku sendiri yang berminat, atau mungkin temen-temennya, atau mungkin saudaranya, siapapun lah silahkan. Jika ada yang berminat, saya buka harga Timor DOHC tahun 2000 ini dengan harga 33 juta. Pastinya nego ya bosku, dia pajarnya hidup, mesinnya sehat, penampilannya lumayan. Oke, terima kasih udah nyimak video saya sampai selesai. Sampai ketemu lagi dengan saya Hendro Triprasetyo di channel Yang Deso ini. Bye.